Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan bahwa pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu GKT Ampanan. Nah, tadi sudah ibadah dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema pada pagi hari ini adalah Allah menepati janjinya pada Abraham. Sebelum kita masuk, kita akan baca dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, mengetahui bahwa Allah setia menepati janjinya. Dan yang kedua, kita akan belajar bahwa percaya bahwa Allah akan menepati janjinya pada waktunya dan caranya. Dan ketiga, memahami bahwa Kristus menyediakan segala kebutuhan kita akan keselamatan. Jadi selama kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar 3 hal ini. Nah, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 4 sampai 5 dan Kejadian 13 ayat 16 dan juga Kejadian 15 sampai 18 dan juga Kejadian 21 sampai 22. Juga terambil di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Kita akan belajar tentang Abraham yang kita kenal sebagai bapa orang yang beriman. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan Tuhan untuk apa yang boleh kita baca, boleh kita dengar pada pagi hari ini, menguatkan kita dan menjadi bekal untuk kita melangkah dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami berkumpul dengan anak-anak sekolah minggu kelas Galilea. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Berkati kami tentang hal bagaimana kami belajar kebenaran daripada Abraham. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah sering kita kenal ya sebagai bapa orang yang beriman. Nah, banyak peristiwa di dalam kehidupan Abraham berkaitan dengan salah satu dari janji Allah kepadanya. Salah satunya adalah janjinya untuk memberikan banyak keturunan. Dan Abraham percaya bahwa Allah akan menepati janjinya itu. Tetapi ada beberapa hambatan yang dihadapinya. Nah, di Kejadian 12 ayat 5, ketika Abraham pergi, nah siapa saja yang pergi bersama Abraham dari Haran ke Kanaan, yaitu Sarah, Lot, dan orang-orang yang diperoleh oleh mereka atau hamba-hambanya. Ada beberapa anak laki-laki, perempuan yang Abraham sebutkan di sini. Nah, tapi tidak ada putra dari Abraham dan Sarah waktu mereka berangkat. Nah, jadi ketika janji Allah itu turun, Abraham belum memiliki keturunan ya. Nah, sehingga ada beberapa tantangan, hambatan. Nah, halangan terbesar Abraham untuk mempunyai banyak keturunan itu ada beberapa. Yang pertama, 1, tidak memiliki anak. Nah, ketika Abraham tidak memiliki anak, akan menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin Abraham bisa mempunyai banyak keturunan seperti pasir di pantai ataupun bintang di langit. 1 anak saja Abraham belum punya. Dan yang kedua, Abraham
sudah terlalu tua ya. Jadi usia Abraham ketika Allah berjanji itu 75 tahun. Nah, kira-kira berapa sih usia ayah dan ibu kalian? Atau mungkin nenek atau kakek kalian? Nah, kalau melihat 75 tahun, jadi umur Abraham lebih mendekati umur orang tua atau nenek kalian. Jadi apa ya mungkin bahwa nenek-nenek bisa melahirkan bayi? Nah, itu yang jadi pertanyaan Abraham, apakah bisa? Jadi ada kekhawatiran dalam diri Abraham bahwa betul enggak sih janji Tuhan ini datang kepada dirinya mempunyai banyak keturunan, sedangkan dia sendiri sudah terlalu tua. Nah, ketika Abraham 75 tahun usianya ketika Allah memanggilnya untuk pergi ke Kanaan dan menjanjikan banyak keturunan kepadanya. Nah, kira-kira 10 tahun berlalu, ternyata Abraham dan Sarah juga masih belum memiliki putra ya. Nah, tantangan ketiga adalah semakin tua. Nah, tadi 75 tahun dipanggil, tambahan 10 tahun sudah 85 tahun. Nah, nunggunya terlalu lama kayaknya ya. Nunggunya terlalu lama. Atau mungkin seperti kalian, pernahkah seseorang menjanjikan pada diri kalian sesuatu yang nanti dapat ini loh, nanti dapat ini loh. Tapi ketika kalian tunggu-tunggu lama-lama, kok enggak muncul-muncul ya? Nah, mulai ada keraguan mungkin dalam diri kalian. Betul enggak sih yang dijanjikan papa ini? Betul enggak sih yang dijanjikan mama ini ya? Abraham juga sama, mulai mempertanyakan, khawatir. Betul enggak sih janji Tuhan ini gitu. Nah, padahal Abraham dan Sarah sangat gembira dengan janji Allah bahwa mereka akan memiliki anak. Tapi janji itu sulit dipercaya oleh Abraham dan Sarah dan menjadi semakin sulit dipercaya dengan waktu yang semakin berlalu. Nah, ketika Allah tidak segera menempati janjinya, mereka mulai bertanya-tanya bagaimana dan benarkah Allah akan melakukannya. Nah, ini ada janji Allah ya. Lose buatkan diagram. Nah, ketika janji Allah turun, nah mulailah keraguan dalam diri Abraham dan Sarah. Mulailah Abraham berjalan dengan rencananya sendiri. Rencana Abraham merencanakan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Menghasilkan anak yang bernama Ismail. Nah, padahal rencana Tuhan sendiri itu sudah tersusun dengan rapi. Bahwa rencana Allah itu Abraham akan memiliki anak yang bernama Ishak. Nah, digenapi pada waktunya dan dengan caranya. Nah, tetapi dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Abraham juga meragukan rencana-rencana Tuhan. Nah, tetapi Tuhan selalu hadir terus-menerus untuk selalu menguatkan iman Abraham. Allah menjanjikan hal-hal yang luar biasa kepada Abraham. Dan kenapa Abraham dapat mempercayainya? Karena Allah terus menolong dia serta menguatkan dia. Allah mengunjungi Abraham selama 25 tahun masa penantiannya. Apa yang terus Allah lakukan kepada Abraham? Bahwa dia terus mengingatkan janjinya dan terus seperti itu. Dan Allah menolong Abraham untuk tetap percaya kepadanya dengan cara menyertai Abraham dan terus mengingatkan dia akan janji-janjinya. Nah, kemudian juga Allah mengadakan upacara kovenant dengan Abraham seperti yang dijelaskan dalam Kejadian 15. Nanti anak-anak bisa baca sendiri ya lebih jelasnya. Kalian akan mempelajari lebih detailnya nanti di SMP. Nah, untuk saat ini kita melihat bahwa Allah itu penyayang, baik, dan murah hati.
Ia melakukan upacara ini untuk meyakinkan Abraham bahwa janji-janjinya akan menjadi kenyataan di pengorbanan beberapa lembu dan sebagainya. Dan Allah menyiapkan lebih banyak mengenai bagaimana dan kapan janji itu akan digenapi. Nah, kita akan setelah Ishak lahir, apa ya sih yang akan terjadi selanjutnya? Nah, ketika Ishak telah bertumbuh lebih dewasa, kita tahu bahwa iman Abraham bertumbuh seiring dengan waktu. Karena kita melihat apa yang dilakukannya ketika Allah memerintahkan dia untuk mempersembahkan putranya yang bernama Ishak. Allah bukan hanya menepati janjinya untuk memberkati semua bangsa di dunia melalui keturunan Abraham, tetapi sesungguhnya Allah menepati janjinya 2 kali. Banyak di antara kalian yang mungkin sudah mengenal cerita ini ya. Jadi nanti Ishak akan dibawa pergi, pikul kayu dan sebagainya sampai di tempat pengorbanan. Nah, menurut kalian kira-kira ketika Abraham dan Ishak sampai di tempat seperti yang digambar ini, apa sih yang dipikirkan oleh mereka gitu? Katanya Tuhan akan memberikan banyak keturunan, tapi ini satu anak saja sudah dikorbankan. Betul enggak sih janji Tuhan? Nah, mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu yang Abraham pikirkan ketika mengorbankan anaknya yang bernama Ishak. Tetapi ketika Abraham bertanya-tanya bagaimana Allah akan menepati janjinya jika Ishak mati, ia mengingatkan dirinya sendiri akan kemahakuasaan Allah, kuasanya yang tidak terbatas. Jadi Abraham yakin, ataupun kalau dibunuh pun terserah dah, Tuhan punya rencana seperti apa. Nah, di dalam kitab Ibrani 11 ayat 17 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan akan saya bacakan. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia akan seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi dia memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Apa dah rencana Tuhan terserah. Dan dia ingin membuktikan bahwa dia mempunyai iman yang luar biasa kepada Tuhan untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Dan sungguh luar biasa ternyata tidak terjadi. Tuhan sudah menguji hati Abraham sehingga tidak terjadi pengorbanan putranya yang bernama Ishak. Nah, Allah juga sama, ketika Abraham mengorbankan Ishak, ternyata sudah menyediakan segala sesuatunya kepada Abraham. Nah, pada zaman Perjanjian Lama, Allah sering melakukan dan mengatakan sesuatu untuk menunjukkan kepada kita juru selamat. Seperti apakah yang akan dia utus bagi umatnya. Ketika Allah menyediakan domba jantan untuk mati menggantikan Ishak, ia sedang mengilustrasikan ya, mencontohkan lah ya, mencontohkan kepada kita tentang makna dari mendapatkan pengganti untuk mati bagi seseorang. Yesus adalah pengganti kita yang membayar harga bagi dosa-dosa kita ketika dia menjalani hukuman dan mati menggantikan kita. Seperti Allah menguatkan iman Abraham, ia juga melakukannya bagi kita, bahkan selama masa-masa yang sulit. Allah mengutus juru selamat untuk mati menggantikan kita. Dan yang kedua, Allah memberi iman kepada kita untuk mempercayai Dia
akan keselamatan. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita dan mempercayai Kristus saja yang untuk menyelamatkan kita. Keempat, Allah menguatkan dan menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman. Sama seperti Abraham tadi ya. Di awal-awal mungkin dia meragukan dan sebagainya. Tapi di akhirnya Abraham tahu betul bahwa Tuhan sudah menyediakan banyak hal dan dia tinggal menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dan percaya penuh akan perintah Tuhan. Nah, penutup pagi hari ini, Allah telah memberikan firman-Nya untuk menyatakan siapa Dia dan apa yang Dia janjikan. Mungkin ada pendeta, guru, orang tua, dan teman-teman Kristen mendorong kita dengan menceritakan kepada kita apa yang sudah Allah perbuat dan apa yang akan Ia lakukan bagi kita. Pengorbanan anaknya Yesus memberi kita kepastian akan semua janji Allah. Ini yang menjadi penguatan pada kita. Tuhan terus meneguhkan, menguatkan iman kita dari hari ke hari, dari Alkitab secara langsung, dari pendeta, guru, orang tua, juga teman-teman Kristen. Kita saling support, saling mendukung, menguatkan iman kita dari hari ke hari. Ayat hafalannya terambil dari Mazmur 1 ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kita akhiri pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca, boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk Juru Selamat Tuhan Yesus yang sudah menebus, membayar harga yang sangat mahal di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami dikuatkan iman kami dari hari ke hari, dari lepas hari ke hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.